Samoa adalah sebuah negara yang berbentuk pulau kecil, bekas koloni Amerika di wilayah Samudra Pasifik. Warga dari negara ini ternyata sangat menggemari olahraga sepak bola. Namun karena miskin history dengan olahraga satu ini, tim nasionalnya pun jadi bapuk luar biasa. Negara ini adalah pemegang rekor dunia, tim dengan kebobolan terbanyak sepanjang sejarah. Saat pertandingan prakualifikasi Piala Dunia tahun 2001 melawan Australia, negara ini digoreng dengan skor 31-0, lebih mirip skor pertandingan basket ketimbang skor pertandingan sepak bola. 10 tahun kemudian, kemampuan bermain bola dari negara ini masih tetap sama. Memiliki lapangan bola paling eksotis sedunia, yang terletak di pinggiran tebing sebuah pantai, tidak menjadikan permainan timnya ikutan eksotik. Lawan tim pulau tetangga, mereka tetap dihajar tanpa ampun. Di paruh waktu Tavita, ketua PSC-nya Samon, sampai harus turun untuk memberikan motivasi. Biarpun sepanjang sejarah mereka belum pernah mencetak gol, namun kali ini ia meminta agar pemain tetap berusaha. Kecuali kalau mereka pengen muka ketuanya habis dikoreti gambar teti. Para pemain pun bertekad untuk membela harga diri Pak Ketua. Namun tetap saja, pertandingan itu berakhir dengan 0 gol bagi Samon. Muka Tavita pun dipenuhi gambar tate. Ganjaran dari taruhannya dengan ketua tim lawannya. Tavita mulai marah-marah, dan ia menyalahkan pelatihnya yang ia anggap gak becus. Ia bertekad untuk mencarikan timnya seorang pelatih baru. Gerah melihat muka suaminya penuh dengan gambar tete, istri Tavita langsung inisiatif minta dicarikan pelatih kepada Federasi Sepak Bola Amerika. Tavita sendiri bersama Darus sang anak lebih condong agar mereka mencari orang daerah saja. Waktu prakualifikasi Piala Dunia sudah dekat, pelatih luar pulau akan butuh adaptasi lebih lama. Namun emak-emak ini sudah terlalu kesal dengan gambar tetet di muka suaminya. Kehendaknya saat itu sama sekali nggak bisa dibantah. Di kantor Federasi Sepak Bola Amerika saat itu, ada seorang pelatih yang hendak menjalani sidang. Orang itu adalah Thomas Ronken, pelatih U20 Amerika Serikat, seorang imigran Belanda yang sebelumnya lama berkarir di MLS. Dia sedang didakwa karena baru gagal meloloskan tim junior Amerika masuk ke Piala Dunia. Hal itu dinilai bukan karena masalah teknis, namun karena didasari oleh attitude Ronken yang dianggap sangat buruk, arogan, emosional, dan sulit mengontrol diri. Selain dipecat dari timnya, Ronken juga terancam dipecat dari federasi, kecuali kalau ia mau menerima tawaran dari mereka. Pelatih inilah yang kemudian ditawari untuk melatih timnas Samoa. Keputusan itu datang dari Gel, pengurus federasi yang juga mantan istri Gel. Berpendapat bahwa kesempatan ini sangat baik bagi Thomas. Barangkali saja di sana, ia bisa mendapatkan pencerahan. Daripada nganggur, harus kesana kemari nyari kerja, Thomas Ronken akhirnya menerima tawaran itu. Nyebranglah kemudian sendirian ia ke Pulau Samon. Nyampe di bandara, dia sudah disambut oleh seorang reporter dari acara Walks on the Bay. Kedatangannya rupanya sudah diketahui oleh pihak media. Reporter ini menanyakan, kenapa Ronken bersedia melatih tim terburuk sejagat raya. Dengan arogan, Ronken menjawab bahwa ia memiliki keajaiban yang lebih dari kemampuan para dewa-dewa. Dia akan membawakan mukjizat terhadap tim butuh dari negara mungil ini. Kameramen dari acara itu ternyata Tavita sendiri, sang ketua federasi. Sebagai negara kecil di sana, mereka terbiasa rangkap jabatan untuk memenuhi divisi tugas. Tavita sendiri yang kemudian membawakan koper Ronken, mengantarnya ke hadapan para pemain, yang kemudian memberikan tarian sambutan. Lalu dengan bus banderos milik negara Samoa, Ronken pun diantar oleh Pak Ketua menuju ke rumah dinas. Dengan jalan pelan, mengikuti aturan negara Samoa, dan berlaga seperti guide wisata, Tavita menjelaskan tentang negaranya yang terletak gak jauh dari Puerto Rico dan memiliki potensi ekonomi dari penangkapan ikan tuna dan pengekspor pemain KNFL. Tibalah kemudian mereka di rumah dinas yang berupa rumah panggung sederhana, di mana Pak Ketum sudah menyediakan fasilitas mobil sedan.
Dia juga menjelaskan bahwa Ronggen bebas telepon 24 jam jika ada kebutuhan. Tuntutannya cuma satu, kepada pelatih turunan Belanda ini. Gak perlu menang atau juara segala. Samoa harus bisa mencetak gol. Targetnya 1 gol saja sudah cukup. Rongga pun mulai membiasakan diri berada di tempat sederhana itu. Namun meskipun sederhana, tempat ini memiliki pemandangan yang mewah ke arah pantai, di mana di sana ia menemukan seorang bocah penangkap ikan yang bernama Matrix, yang kemudian ia jadikan asisten pribadi. Berita tentang kedatangan pelatih tim sepak bola ini langsung tayang di TV nasional Samoa. Acara tadi mengulas profil seorang Ronggen yang karirnya sudah menurun dari 2 tahun lalu, serta tingkahnya yang emosional di dalam lapangan. Mereka bertanya-tanya, apa mungkin pelatih ini bisa menyelamatkan tim Samoa dari momen memalukan berikutnya. Saat itu tim mereka berada di peringkat terbocor sedunia, 1 tingkat saja di bawah Timor Leste. Esok paginya, tim ini sedang dilatih cara diving yang baik ketika Rogan hadir ke lapangan. Kata sambutan yang pertama keluar dari mulutnya adalah sebuah bulian bahwa semua pemain ini tampak menyedihkan, gak punya bakat dan gak ngerti cara main bola. Hal pertama yang menjadi perhatiannya adalah masalah dan disiplin. Dia pun segera menyuruh para pemain untuk lari keliling lapangan. Datang kemudian seorang makhluk alim, seorang transgender yang kemudian disambut oleh para pemain yang sedang berlari. Ronggen langsung marah-marah, karena belum apa-apa, mereka sudah nggak disiplin. Mengira bahwa orang ini seorang tukang pijat. Jaya nama orang itu ternyata adalah salah seorang anggota tim. Sejenak Ronggen sempat nggak percaya. Ia mengira bahwa Etsy, sang asisten, sedang berusaha melakukan prank. Namun ternyata memang betulan, Jaya adalah striker utama dari tim ini. As kemudian memberi info tentang para pentolan tim. Ada Smiley sang tukang pamer otot, Deru anaknya, Tavita Gattuso-nya di tim ini. Si Gondrong Samsung, anak seorang tukang ikan yang bernama Sony, dan Jaya Kendall Jenner-nya sepak bola Samoa. Nama aslinya sebetulnya adalah Johnny. Sekarang, dia nggak terima kalau dipanggil dengan nama itu. Ronggen masih heran dengan keberadaan seorang transgender di tim tersebut. As kemudian menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari budaya Samoa. Lelaki melambai, di istilah mereka, adalah Fafafai, bunga di antara semua prion dan wanita. Makhluk unik yang mereka anggap sangat indah. Ronggen cuman mengiyakan saja ucapan asistennya. Ia kemudian melihat ada pemain yang sangat menjanjikan. Jonah larinya sangat kencang, namun sayang, timingnya sangat amburadul. Ia meleset terus ketika hendak menendang bola. Melihat timnya latihan tanpa passion dan spirit, Ronggen kemudian mengumpulkan para pemain, lalu mendambret semuanya dengan kata-kata makian yang kemudian malah membuat Johnny jadi ketawa. Ketika didamprat balik, Jaya alias Johnny ini bilang bahwa sepak bola harusnya memang menyenangkan. Ronggen balik membalas dengan kata umpatan. Ia pun pergi dari lapangan dan menyuruh Matrix untuk pegang kendali latihan. Ronggen memilih pulang untuk memandangi foto keluarga yang sangat ia rindukan. Namun telepon darinya nggak juga diangkat oleh mereka. Hari kedua Ronggen mulai melatih cara menendang. Ia melatih para pemain untuk bisa menendang dalam kondisi gangguan lawan. Jaya saat itu telat sampai ke lapangan. Ronggen kemudian menghukumnya untuk lari selalu, dan ternyata orang ini fisiknya lumayan baik dan bisa sangat berdisiplin. Ronggen melanjut dengan menu latihan-latihan lainnya. Orang-orang Samoa ini ternyata memang gak becus, nendang di luar akurasi. Orang Samoa ini juga payah dalam hal fielding dan timing. Bagi Ronggen, rasanya pengen sekalian minum racun ketimbang harus melatih orang-orang tersebut. Pep Guardiola dijamin utah uger kalau disuruh melatih mereka. Kekesalan Ronggen makin ditambah apabila melihat kelakuan Jaya. Orang ini kerjaannya terus mainin rambut. Ketika diperingatkan dan diminta fokus, Jaya hanya membalas dengan senyum. Demikian terus-menerus hingga akhirnya Ronggen pula memanggilnya dengan panggilan Johnny. Di sini si Jaya ini mulai bereaksi.
Ronggan terus memprovokasi memanggil nama Johnny, yang kemudian membuat Jaya jadi lupa diri. Dia mendorong dan mencekik pelatihnya. Darah premannya jadi kepancing. As kemudian memisahkan, lalu menenangkan Jaya karena situasi mulai intens. Ronggan pun menyuruh para pemain untuk lanjut beristirahat. Selepas latihan, Ronggan kemudian mendatangi sebuah resto di pinggir pantai. Pemilik resto ini ternyata masih Tavita, dan pelayannya adalah si Jaya. Alih-alih makan di sini, Ronggan memesan semua miras yang disediakan. Dengan kata-kata bijaknya, Tavita kemudian memberikan saran agar Ronggan coba melabur dan membaur dengan budaya orang Samoan. Hal itu dimaksudkan agar ia bisa mengerti cara untuk mengendalikan mereka. Tidak lupa ia mengingatkan tentang targetnya untuk membuat timnya bisa bikin gol satu saja. Di perjalanan pula, karena kecepatan mengendaraikan mobil, Ronggan diberhentikan oleh sebuah mobil patroli. Namun meskipun tanpa gahar, polisi tinggi besar ini ternyata tetap bicara sopan. Kesal dengan minumannya yang bikin ia tersedak, rambo sang polisi kemudian menendang kaleng minuman dan tepat kena sasaran di marka jalan. Esoknya, orang ini langsung dibawa oleh Ronggan ke dalam lapangan. Ternyata si Rambo ini adalah anggota lama yang sudah diusir karena pernah coba memenjarakan semua pemain yang main bola di halaman orang. Ronggan kemudian turun untuk mencoba mempersatukan para pemainnya. Ia memberikan semangat jiwa berjuang dan mengajak timnya untuk bersama menaiki puncak gunung di seberang sana. Para pemain sempat menolak dengan alasan lagi pada pegal badan. Namun Ronggan tetap memaksa. Ia mengajak timnya agar kompak mendaki gunung itu. Para pemain akhirnya mau juga. Namun kemudian bel pun terdengar berbunyi. Bel yang membuat semua orang kemudian duduk dan kusyuk melakukan doa. Sudah tradisi bagi orang semua bahwa di waktu tertentu bel akan dibunyikan untuk menyuruh semuanya melakukan doa-doa. Ronggan yang sudah menemukan semangat akhirnya kembali dibuat kesal. Ronggan kemudian komplain kepada Tavita mengenai urusan tadi, dan ia mengajukan untuk membawa timnya naik gunung esok hari. Esok hari ternyata hari Minggu, dan semua orang di Samoa dilarang melakukan aktivitas. Sebesar apapun keinginan Tavita agar timnya bisa membuat gol, ia tetap tidak ingin melabrak tradisi. Ia melarang Ronggan melakukan latihan di hari Minggu. Pelatih asal Amerika ini pun jadi makin frustrasi. Ronggan mulai marah-marah lagi dan merendahkan budaya Samoan. Namun demikian, Tavita gak jadi marah. Ia cuma melihat bahwa Ronggan terlihat gak bahagia. Pantang bagi orang Samoan membiarkan orang gak bahagia. Untuk itu dia pun mempersilahkan jika Ronggan ingin pergi, jika hal itu bisa membuatnya bahagia. Pelatih ini pun menyatakan resign dari pekerjaannya. Ronggan kemudian melapor kepada Gail bahwa ia sudah mengundurkan diri. Gail mendesak agar sang mantan mencabut lagi pernyataannya. Dia ini sebetulnya mengirim Ronggan ke sana bukan semata-mata untuk menolong tim Samoa, tapi lebih kepada kepentingan sang mantan sendiri. Ia pun berjanji merapat ke Samoa saat pertandingan prakualifikasi dilakukan 2 minggu ke depan. Hari berikutnya, anggota tim harus berlatih tanpa kehadiran Coach Ronggan. Pelatih yang sedang galau itu masih enggan datang ke lapangan. Hal yang kemudian membuat Jaya jadi merasa bersalah. Esoknya ia pun datang sendiri menyambangi rumah pelatihnya. Sekalian dia membawakan beras kencur sebagai tanda perdamaian. Keduanya pun berakhir ngobrol panjang. Jaya menyatakan bahwa dirinya masih lega untuk ikut masuk di tim Drea. Sekarang ini dia sedang berusaha untuk menaikkan hormon testosteronnya. Mereka pun lanjut ke dalam, nonton video rekaman tim Samoa, dan ternyata dari dulu tim ini nggak ngerti formasi. Belum pernah ada pelatih yang menjelaskannya. Dari rekaman itu, Ronggan melihat penampilan utuh seorang Niki Salapu, kiper yang gawangnya kebobolan 31 gol. Orang ini ternyata not bad, karena ternyata banyak juga dia melakukan penyelamatan. Bagi Jaya, Niki Salapu ini adalah legendnya Samoa. Jaya juga bilang bahwa para pemain lama itu banyak yang sudah pensiun, namun masih ada yang bisa diajak. Dia bisa bantu untuk mengajak balik para pemain itu.
Orang pertama yang mereka datangi adalah sang legend Nicky Salapo yang sekarang telah bekerja di sebuah minimarket. Ronggan pun mengajaknya bicara, namun ternyata orang ini masih belum lepas dari trauma. Menjadi kiper yang paling banyak kebobolan di seluruh dunia, Nicky masih ogah diajak balik masuk ke timnas Samoa. Berangkat ke pasar ikan, mereka berhasil merebut balik seorang pemain yang bernama Vegas yang mana tampangnya lebih mirip atlet Anggar. Ronggan pun balik ke lapangan dan balik melakukan pelatihannya. Perlahan kini dia mulai memperkenalkan berbagai formasi dalam sepak bola. Kini para pemainnya mulai bisa menendang penalti. Di samping itu, mereka pun lanjut melakukan squatting. Satu orang berbakat mereka temukan, namun keburu mati ketabrak bus wisata. Jaya kini mulai ditempatkan sebagai stopper. Bakat bawalnya sangat cocok untuk mengarahkan para rekan. Dalam rangka mengisi otak Jaya, dengan gaya permainan defender berkelas, Ronggan kemudian memperlihatkan video rekaman Maldini. Kini acara naik puncak Gunung Pum jadi dilakukan. Ronggan menyuruh pemainnya untuk melakukan jogging naik ke puncak untuk memastikan bahwa para pemain sanggup perform selama 60 menit. Hasilnya adalah selain dari kekompakan, juga tumbennya sang pelatih karena kehabisan nafas. Para pemain pun beramai-ramai menggotongnya balik menuruni puncak. Hari itu adalah H-2 menuju pertandingan prakualifikasi. Anggota tim pun beristirahat, mencoba merilekskan diri. Nicky Salapo masih galau, belum bisa membuat keputusan. Pertandingan pertama itu akan dilakukan di negara Tonga, negara tetangga di Pasifik yang masih serumpun beretnik Samoan. Warga berharap bahwa pertandingan ini tidak akan menjadi momen memalukan yang berikutnya. Tim ini akan nyebrang dengan pesawat, melakukan penerbangan sekitar setengah jam saja. Tiba di bandara negara Tonga, mereka langsung berangkat menuju ke penginapan-penginapan. Itu adalah sebuah ruang kelas sekolah smart yang disulap untuk menjadi mes sementara. Kedatangan mereka kemudian disambut oleh tim tuan rumah yang ternyata hanya datang untuk melakukan bulian. Mereka mengancam akan membantai tim Samoa dengan skor 32-0. Para anak Samoa nggak gentar, mereka siap baku hantam di dalam lapangan. Sementara pemain bola diam di mes, pelatih dan ofisial menghadiri jamuan makan-makan di sebuah hotel. Seperti yang dijanjikan, Gil pun datang untuk menengok perkembangan timnas negara asuhan Ronggan. Saat itu, sang mantan datang bersama Alex Magnussen, bosnya di federasi. Basa-basi sebentar, Alex kemudian mengajak Ronggan untuk bicara empat mata. Meskipun ia mendengar kemajuan yang dilaporkan oleh Thomas Ronggan, Alex bicara soal kemungkinan bahwa mereka akan melepas tim Samoa sebagai tim asuhannya. Mereka menilai bahwa negara ini nggak ada harapan meskipun Ronggan berjanji bahwa kali ini mereka akan sukses membuat 1 gol. Alex nggak percaya, apalagi kalau mereka bisa menang. Baginya itu hanyalah bualan semata. Esok paginya, saat tim ini melakukan latihan ringan, bonus kemudian turun dari langit. Mereka kedatangan Nicky Salapo yang datang memberikan kejutan. Setidaknya untuk pertandingan nanti, gawang Samoa akan dijaga oleh kiper beneran, bukan oleh seorang gelandang yang rangkap jabatan jadi kiper. Di lapangan ini, mereka kembali bertemu dengan tim negara Tonga yang lagi-lagi ngejakin perang. Adu bakat adu jeon, tim tetangga tetap bertekad menghajar Samoa. Hari H pertandingan, Stadion Nasional Tonga sudah riuh rendah dengan kehadiran para penonton. Ruang ganti tim Samoa coba dibikin rileks oleh Ronggan. Daripada marah-marah ngasih instruksi, dia lebih memilih ngasih kalimat motivasi. Meskipun ketahuan nyontek dari film Walt Disney, barulah kemudian ia sadar bahwa saat itu Jaya tidak ada bersama mereka. Pemain yang kenas ini rupanya lagi ngerem di kamar mandi. Jaya telah overdosis minum tambahan hormon, biar maco menghadapi pertandingan. Namun itu malah bikin dia jadi ngerasa aneh dan gak pede. Ronggan kemudian memberikan motivasi dan memberikan ban kapten kepada pemain paling bawel di timnya ini. Barulah Jaya merasa baikan dan pede untuk masuk ke dalam lapangan. Kedua tim pun masuk ke dalam lapangan
Dan sesuai tradisi Samoa sebelum perang, mereka terlebih dahulu melakukan rampak bersama dengan gerakan ajakan perang. Warga Samoa sudah siap di depan televisinya masing-masing. Sebagian takut kalau mereka akan kembali menanggung aib. Pertandingan dimulai, dan di awal laga, tim Samoa sudah berhasil membuat peluang. Namun setelah itu, adrenalin Ronggen jadi kepancing. Ia pun mulai marah-marah lagi. Tiap kesalahan dari anggota selalu nggak lepas dari bentakannya. Ronggen lanjut mengganti strategi, dan ketika nggak berjalan, ia pun menada-nada. Untungnya, beberapa peluang lawan masih bisa dihadang oleh Niki Salapu. Demikianlah, hingga akhirnya anak Samoa jadi main serba salah. Dan mulai kebobolan lagi. Bayang-bayang trauma 31-0 langsung muncul di depan mata. Namun demikian mereka tetap bisa bertahan di skor 1-0 sampai akhir babak pertama. Masuk ke ruang ganti, Ronggen kembali mengajar timnya dengan kata-kata makian. Dia bilang bahwa semua pemainnya adalah losers, gak becus dan kata-kata yang melemahkan lainnya. Dengan didahului oleh Tavita, para pemain kali ini akhirnya berani bicara. Mereka bilang bahwa Ronggen telah membunuh Viel mereka. Tampil dengan tekanan, bukan kebiasaan orang Samoa. Ronggen yang terbiasa dengan kebiasaan di Amerika jadi lupa dengan kebiasaan orang yang ditanganinya. Dia menganggap semua alasan sebagai bullshit, lalu cabut meninggalkan timnya. Seperti biasa, Tavita yang kemudian mengejar, mencoba untuk membujuk pelatih ini. Ronggen sudah kelewat begat. Ia malas dengar Tavita. Ia sudah total berusaha, namun para pemainnya yang terlalu butut. Tapi Taban terbalik. Ia bilang itu karena Ronggen gak melebur bersama tim. Dia merasa bahwa pikiran Ronggen lebih berada di tempat lain. Kalau mau kalah, mending Ronggen kalah barengan bersama timnya. Terpukul oleh ucapan Tavita, Ronggen pun balik, masuk ke dalam ruang ganti, lalu menghapus segala rumus formasi, dan menggantinya dengan ajakan senyum. Ia pun meminta maaf sudah marah-marah, lalu jujur bilang bahwa itu karena dirinya masih belum move on dari kehilangan anaknya 2 tahun lalu. Anak ceweknya dari Gel meninggal karena kecelakaan. Itulah sebabnya dia jadi pemarah sejak 2 tahun. Itu yang kemudian menjadi penyebab perceraiannya. Oleh karenanya, dia pun kini menyuruh para pemain agar happy saja menikmati pertandingan. Jangan terlalu digubris kalau dia terlihat marah-marah. Untuk kali ini, bisa menikmati sepak bola lebih penting dari sekedar memenangkan pertandingan. Setelah itu, tim Samoa pun bisa masuk ke dalam lapangan dengan perasaan tanpa beban. Ronggen pun kini bisa ikhlas melepas Kir yang sudah dekat dengan Alex. Alih-alih bikin tegang, kali ini Ronggen lebih memilih duduk manis sambil makan paha ayam. Jaya pun bisa bermain lebih lepas untuk memberi inspirasi kepada anggota tim. Rambo melihat Jonah yang tak terjaga. Ia pun melepas umpan terobosan ke pelari kencang itu yang akhirnya menghasilkan gol untuk Samoa. Pecah telur lepas bujang. Akhirnya tim imut ini bisa bikin gol untuk pertama kalinya. Semua warga Samoa menyambut gol itu layaknya. Mereka baru berhasil menjitak Messi dan kawan-kawan. Pertandingan pun dilanjut dalam skor 1-1. Tonga tampil menekan lewat bintangnya si Jangkung Alisi. Gattuso Samoa kali ini tidak terpancing untuk melakukan sliding luncur. Ia sabar menunggu waktu yang tepat, lalu merebut bola itu dari lawan. Counter attack pun terjadi. Vega si atlet Anggan melakukan long shot, namun berhasil dihalau oleh kiper lawan. Corner kick untuk Samoa. Ronggen menyuruh Jaya untuk maju ke kotak penalti. Sepakan corner itu sebetulnya gak jelas, namun gagal dihalau oleh bek Tonga yang kemudian disundul Jaya dengan gaya loncat indah. Tim butut ini langsung membuat 2 gol dalam 1 pertandingan. Di menit-menit akhir waktu yang tersisa, tim Tongkat terus menyerang. Lalu sebuah bola crossing lepas dari tangkapan Niki Salapu. Tiba-tiba kemudian Jaya muncul bas seorang Maldini untuk melakukan clearance.
Bola muntah hendak ditendang oleh Alisi, dan Gattuso kemudian muncul dengan sliding luncurnya. Penalti untuk tim Tonga. Sayang sekali bagi Samote yang sudah diambang menang laga. Kini semua bebas berada di pundak Niki Salapu yang saat itu masih merasakan trauma insiden masa lalu. Namun kini ia merasa waktunya untuk membayar aib itu. Niki Salapu berusaha fokus dan kemudian ia berhasil menangkis penalti tersebut. Wasir pun kemudian membunyikan peluit panjang, tanda pertandingan sudah usai. Tim Samoa memecah rekornya sendiri di satu pertandingan, mencetak gol pertamanya, yang sekaligus menjadi kemenangan pertama bagi mereka. Supporter tim Samoa merayakannya seolah mereka baru merebut Piala Dunia. Beberapa bulan kemudian, Thomas Rongan tiba pada akhir masa tugasnya. Ia pun berkemas untuk balik ke Amerika. Dilakukanlah sebuah acara pelepasan yang hangat di tepi pantai. Meskipun Samoa gagal lolos kualifikasi, Tavita tetap bersyukur dengan kedatangan Rongen. Sang pelatih sendiri, yang saat itu sudah mendapatkan tawaran kerja dari La Galaxy, memutuskan untuk rehat dulu sambil menenangkan jiwa. Ada hal lain yang lebih penting ketimbang sepak bola. Kedua belah pihak saling mendoakan untuk kemajuan masing-masing. Sejak kedatangan Thomas Rongen, Samoa memang terbukti berhasil nembus peringkat 173 FIFA, gak lagi yang terbocor di dunia. Sampai saat ini Niki Salapu masih bermain sebagai kiper dan kapten timnas Samoa. Tavita atau Mon masih menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Samoa. Jaya lanjut menjadi pelatih klub junior di Samoa. Dan di tahun 2019, ia dinobatkan sebagai Coach of the Year negara tersebut. Oke, demikianlah ceritanya Pro dan Si. Kita tim sinetron cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jauh.